lagi di Bincang Wrestling. Ini spesial Bincang Wrestling ngomongin tentang SmackDown. Jadi mirip-mirip berita wrestling tapi ngomongin tentang SmackDown yang baru aja nyentuh 3,3 juta viewer. Ini suatu kabar mengembirakan pastinya buat WWE ya. Karena kemarin Raw juga 1, berapa itu yang 1,5 atau 1,6 gitu yang didapat low rating. Udah lama banget Raw nggak dapat low rating. Tadinya ini mau gue bahas di berita wrestling, cuman kemarin kan Brody Lee mendingan gue bahas sendiri spesial si berita wrestling buat Brody Lee. Jadi ini spesial gue ngomongin tentang SmackDown 3,3 juta. Nah, yang mau gue bahas sebenarnya kenapa sih bisa SmackDown dapat 3,3 juta? Menurut gue sih ada banyak faktor ya. Faktor pertama itu momentum dari Big E. Jadi ya lu pasti udah tahu ya Big E menang Intercontinental Champion. Pembukaan matchnya itu Roman Reigns lawan Kevin Owens Steel Cage. Closingnya Sami Zayn lawan Big E untuk Intercontinental Champion. Di situ kita bisa lihat kontennya SmackDown sebenarnya oke gitu. Dan dari beberapa bulan, udah hampir setahun lah ya semenjak SmackDown sudah setahun mungkin ya semenjak SmackDown di Fox itu WWE SmackDown itu kayak punya konten yang menurut gue yang lebih baik gitu. Yang bisa bikin lebih baik sebenarnya dari 2 jam slotnya itu karena Raw masih 3 jam dan SmackDown 2 jam. Jadi acaranya padat dan dibungkus dengan oke gitu. Jadi orang nggak begitu banyak ngelihat banyak. Jadi kalau di Raw tuh kita kan misalnya main eventnya contoh Seth Rollins. Segmen 1 di 1 jam pertama ada Seth Rollins, 1 jam berikutnya ada Seth Rollins, di 1 jam 3 ada Seth Rollins. Jadi kayak bosen gitu. Ntar ini kan di first hour ada Roman Reigns opening gitu, misalnya build up match buat main event ada gitu, main eventnya sesimpel itulah. Dan star-starnya juga lebih sedikit, jadi banyak yang lebih bisa di-push kayak gitu-gitu. Jadi kayak Big E sekarang lagi di-push. Terus waktu itu Elias juga tuh sempat dapat yang memorable banget sih waktu itu feud-nya The Miz sama Dolph Ziggler itu menurut gue yang di SmackDown. Dan salahnya kenapa Intercontinentalnya nggak di main event ya waktu No Mercy 2017-2018 gitu. Terus anyway, jadi ini tuh kejadiannya mirip banget sama waktu tahun 98 apa 99 gitu yang Mick Foley Mick Foley menang WWE Champion waktu zaman itu lawan The Rock. Jadi waktu itu tuh Mick Foley menang WWF Champion udah dibocorin di Nitro. Waktu itu kan Raw sama Nitro kan. Terus sama komentatornya Nitro dibocorin dan komentatornya Nitro bilang siapa yang mau nonton gitu. Pasti banyak yang sarkasik pasti banyak ya yang mau nonton itu. Pasti banyak nih penontonnya kayak gitu. Ternyata emang banyak banget dan itu adalah momen dimana Raw ngalahin Nitro dan Nitro nggak pernah ngalahin Raw lagi. Ini momentumnya sama, jadi kemarin sempat ada berita spoiler tentang Big E yang bakalan menang karena kan itu SmackDown itu Natal ya, jadi itu ngasih libur Natal sama Tahun Baru kalau nggak salah untuk para pegulatnya gitu. Jadi makanya itu taping dan dibocorin kalau Big E bakal menang WWE Champion. Akhirnya banyak gitu 3,6 juta. Ini mungkin yang ngebuat AEW rada mikir atau ternyata WWE masih punya kansnya untuk kesana gitu. Yang sering gue bilang sih sebenarnya kans WWE untuk jadi raja masih gede ya. Kans AEW untuk jadi raja menurut gue rada susah. Yang jelas gini, kalau misalnya AEW itu perlu ngegas banget tuh. Perlu kontennya, perlu satu sosok yang bisa jadi satu sosok kayak John Cena, kayak The Rock, kayak Roman Reigns gitu yang namanya mendunia. Kita bisa debate lah kenal John Cena tuh superstar terbaik apa enggak, tapi John Cena tuh dikenal orang cara lu tahu superstar lu dikenal orang ya orang yang nggak suka wrestling gitu. Sekarang ada orang nih tahu siapa Batista, tahu siapa John Cena, dan saya kayak John Cena sama Batista mungkin dia udah sekarang main film ya, generasi baru tahu dia dari film. Tapi lu tanya nih sama orang-orang yang umum gitu, lu tahu John Cena nggak? Tahu yang pegulat kan, atau kayak Dwayne Johnson tahu mantan pegulat kan, atau Dave Batista mantan pegulat kan gitu. Jadi nama pegulat itu nempel sama dia, mantan wrestler itu mantan nempel sama dia, dan pasti perusahaan sebelumnya ya keangkat juga, orang-orang umum tahu gitu.
Itu sebenarnya hal yang penting, bukan orang-orang yang di wrestling. Kalau bisa di wrestling sendiri ya debatable lah, kalau saya top starnya John Cena sama top starnya Kenny Omega bisa gitu. Sekarang nama Kenny Omega belum mendunia kayak halnya si John Cena atau even Chris Jericho atau siapa nama Dean Ambrose tuh ya, gue jadi lupa kan nama Dean Ambrose di AEW siapa. John Moxley juga belum mendunia gitu. Orang-orang yang umum belum tahu ya. Kalau kita sebagai wrestling fans pasti tahu siapa mereka kan. Gitu maksud gue. Nah, dengan adanya SmackDown 3,3 juta ini jadi angin segar, dan pastinya senang banget Vince McMahon, apalagi senang banget udah lama nggak ada tontonan yang setinggi ini kan. Kalau di zaman dulu masih ya iyalah, terus apalagi sekarang pegulat kesannya tuh kayak apa ya, nggak ada penontonnya, terus udah gitu yang nonton di rumah juga males. Jadi ada network juga, terus mereka bisa searching wrestling lain kan di online gitu. Tapi ya gitu sih. Jadi menurut gue ini adalah salah satu kebangkitan. Waktu itu kan sempat ada dari USA nuntut, dan Fox juga kayaknya nuntut pengen WWE itu harus lebih garang, lebih kayak zaman dulu lah. Tapi kalau untuk konten seksnya nggak begitu kan. Tapi kalau untuk konten wrestlingnya pengen lebih fresh gitu, lebih seger gitu kan. Karena WWE terlalu ini banget kan, PG banget kan. Tapi menurut gue potensi WWE kesana ada potensi banget. Kayak NXT, momen-momen NXT 2015 sampai 2017-18 lah, dimana kan itu momen NXT itu top starnya mantan top star indie kan. Itu kita lihat juara NXT pertama siapa ya? Bukan Bodar sih. Neville, misalnya kayak Neville. Terus dari Neville ada Finn Balor, ada Nakamura, Joe, Robert Roode, Bobby Roode, terus Drew McIntyre. Wah banyak. Jadi orang-orang Adam Cole gitu. Jadi di zaman itu tuh NXT dipenuhin sama orang-orang top star. Kalau storyline NXT dan segala macam teknik yang si NXT yang dipakai di NXT gitu, formula NXT dipakai di Raw dan SmackDown, menurut gue bakal tiga lah, lebih worth it. Dan 3 tuh menurut 3 juta viewer atau bisa lebih ya. Nah, sekarang kan terlalu banyak segmen-segmen yang nggak jelas, kayak Lana sama Bobby Lashley lah, kayak The Fiend sama Randy Orton lah, kayak gitu-gitu loh. Karena zaman dulu aja anak-anak kecil kan suka Attitude Era kan karena kayak gitunya kan, bukan karena yang mainan-mainan gitunya sih menurut gue. Jadi kalau sebenarnya WWE udah punya formulanya, tapi kayak belum mau untuk masukin formulanya itu. Gue udah dulu ya, gue sempat nonton War Game zaman di WCW, di WCW. Nggak seru aja War Game di WCW, tapi kalau gue nonton War Game di NXT seru banget aja. Nggak ada yang failed gitu. Sama kayak Elimination Chamber atau TLC, Mission Chamber, TLC, apalagi Hell in a Cell. Zaman dulu kan rame ya. Sekarang kan kayak Steel Cage ya biasa aja, Elimination Chamber biasa aja, Hell in a Cell biasa aja, kayak orang kayak berantem aja kayak di kandang ayam gitu. Mereka berantem, nggak ada hal-hal lain yang bisa orang wah mereka berantem di Hell in a Cell gitu, nggak ada. Ya biasa aja ya mereka berantem di dalam kandang ayam. Gitu sih dari gue untuk ini. Jadi ini adalah suatu kemenangan di penghujung akhir 2020 dan lagi pandemi ini menurut gue ya terhadap WWE daripada ini, karena itu juga bisa ngukur berarti konten WWE masih bisa ditonton gitu, meskipun gue udah jarang nonton WWE ya, yang karena ya itu tuh lagi lah. Tapi ya gue fans berat dari Roman Reigns ya pasti gue tetap nonton. Enggak juga sih sebenarnya. Ya gue tetap nonton Survivor Series, SummerSlam juga enggak sih, Survivor Series, Royal Rumble, dan pastinya WrestleMania lah. Semua fans yang udah berumur di sana juga pasti tetap nonton WrestleMania. Yaudah gitu aja dari gue. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.